penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Nah, hari ini kita akan bukan mereview, tapi di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada Anda yang sudah membeli Orifab OFT 200, 922 atau bahkan 926, bagaimana sih cara menginstal, terus bagaimana cara untuk menggunakan unit tersebut, dan bagaimana cara untuk memelihara unit OFT 200, 922 dan 926. Jadi jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai untuk proses cara gimana instalasinya, tidak lupa saya sampaikan untuk para penonton, jangan lupa subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, karena di channel ini Anda akan selalu mendapatkan update produk terbaru baik dari komersial, residensial, sampai industrial. Jadilah komunitas yang terus bertumbuh dan berkembang bersama-sama PT Indotara Persada. Untuk hari ini, sebelum mulai, saya akan memberitahu dulu kepada para penonton, untuk Anda, customer kita, yang sudah membeli OFT 200, aksesoris apa aja yang didapat di dalam pembelian OFT 200. Yang pertama tentu spray gunnya ya, spray gunnya. Yang kedua adalah spray hose-nya dengan panjang 15 meter. Ada juga dapat botol, jadi ini botol kosong khusus untuk menaruh silikon oil. Jadi para penonton bisa beli silikon oil tuh di Tokopedia atau juga di lokal, itu banyak silikon oil. Jadi silikon oil ini dipakai untuk ketika para penonton menggunakan OFT 200, itu disemprotkan aja di bagian sini, oke, di bagian piston penggeraknya ini, supaya selalu ada lubrikasinya, jadi nggak cepet haus. Di sini juga para penonton udah dapat saringan untuk di bagian suction hose. Selain itu dapat juga bonus, ini kunci, obeng, terus filter, 2 filter. Cuma nggak usah dipasang ya, ini free, Anda dapatkan free karena di sini sudah ada filternya. Terus dapat 2 suction hose di sini. Nah ini, nanti saya ajarin cara pemasangannya. Terus di sini prime hose. Prime hose ini gunanya apa? Nanti kita juga akan lihat. Oke, Anda juga siapkan 4 buah kunci ukuran 17-14, ukuran 22-24, ukuran 18-19 dengan kunci yang bisa di-adjust di sini sampai 300 mili ya. Oke. Jadi ini dipakai karena ini untuk digunakan untuk membuka bagian sini, bagian filter nanti, bagian tempat filter, dan juga untuk kunci di bagian sambungan suction hose. Jadi saya akan kasih lihat. Oke, pertama-tama Anda ambil untuk spray hose-nya. Nah, di spray hose-nya di sini kan ada 2 nih. Nah, pastikan dulu Anda memasang untuk bagian spray gun ke spray hose-nya. Nah, di sini ada bagian sambungannya. Itu dilepas aja. Oke. Nah, ini kan ada dratnya ya, drat luar dan dalam, tinggal dipasang aja. Oke, diputar sampai ngunci kayak gini. Nah, kalau udah pakai tangan udah terasa berat, nah baru kita pakai kuncinya. Jadi kita pakai 2 buah kunci 19, yang satu untuk nahan, yang satu untuk muter. Oke, jadi tinggal diputar kayak gini sampai cukup kencang. Oke, sekarang kita akan pasang untuk suction hose-nya. Nah, ini kan tadi para penonton dapat ya bagian penyaringnya ini. Ini dipasangkan di sini aja. Cukup diputar aja karena ini sudah bentuk drat, jadi gampang. Setelah itu, nah ini pastikan 2 buah karet ini masuk ke dalam ininya ya. Jadi kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Gampang. Tinggal masukkan. Oke, nah ditekan sampai bunyi klek. Terus ininya dinaikin, tinggal dikunci. Pastikan pengunciannya kencang ya, karena kita berhadapan sama tekanan tinggi. Jadi kalau kuncinya nggak kencang, itu pasti akan rembes. Oke, nah ini tinggal dikunci pakai kunci ini. Oke,
sampai cukup kencang ya. Ininya dikencangin, ntar siku, jadi nanti akan dorong. Nah, kalau udah kencang, udah oke. Ininya kita adjust. Nah, setelah sudah selesai, kita pasang di bagian, taruh di bagian belakang. Nah, tidak lupa untuk para penonton, saya temukan banyak sekali Anda tidak memasangkan bagian prime hose-nya. Jadi kebanyakan Anda hanya langsung pasang si spray hose-nya langsung tanpa pasang si prime hose-nya. Jadi pastikan prime hose itu terpasang. Nah, Anda, saya kasih lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini, kalau Anda rasakan ini ada tempat lubang atau tempat untuk masuk drat. Nah, ini dimasukkan ke sini, masukkan ke lubang ini ya. Terus ininya diputar, drat ininya. Nah, supaya ngunci. Oke, kita coba dulu kunci 17. Oke. Nah, pakai kunci 17 untuk kunci si prime hose. Pastikan sekali lagi untuk penguncian tuh kencang ya. Oke. Untuk Anda yang biasanya sudah beli OFT 200, 922 sama 926, itu pasti kalian sudah langsung pasang spray hose-nya. Itu cara yang salah. Nah, saya kasih tahu cara yang benar. Jadi kita harus pastiin dulu pompa atau suction-nya berjalan dengan baik. Gimana caranya? Tentu ininya jangan dipasang dulu. Jadi kalau pompa atau piston suction-nya itu berjalan dengan baik, itu pasti akan muncrat air di sini. Jadi setelah ini muncrat air, dipastikan unit tidak ada kendala di bagian penghisapan. Nah, Anda biasanya seringkali para customer kita yang kirim video tuh kadang ditekan nggak nyala. Mesin udah nyala, ini udah diturunin, dipencet-pencet nggak ngisap, nggak keluar air. Itu pertama. Biasanya settingan di sininya. Kalau spray artinya itu posisi air atau cat dihisap. Kalau prime, air atau cat itu dibuang. Yang ada di sini itu dibuang lewat si prime hose ini. Nah, seringkali buat para customer kita tuh pencet nggak keluar, taunya modenya di sini prime. Mode spraynya udah bener, pressure-nya yang nggak disetting. Nah, pressure-nya juga harus disetting ya ketika melakukan penyedotan. Nah, pressure udah bener, posisi spray udah bener, tapi air atau cat tetap nggak keluar. Itu biasanya harus dipancing terlebih dahulu. Nah, cara kita mastiinnya adalah yang pertama tadi yang saya bilang, ini jangan dipasang terlebih dahulu. Jadi kita tes tanpa menggunakan spray hose. Saya tunjukkan ya caranya ya. Oke, nah sekarang sudah kita pakai satu baskom air. Di sini suction hose-nya sudah saya taruh, prime hose-nya juga udah saya taruh di sini. Nah, listrik udah juga saya pasangin. Jadi kita tinggal lihat di bagian sininya apakah muncrat air atau enggak. Kalau muncrat air artinya kita nggak ada kendala, jadi langsung bisa pasang untuk spray hose-nya. Cuma kalau nggak muncrat, kita harus setting beberapa atau pancing supaya si air tuh mau kesedot sama si pipa hisapnya. Oke. Ini posisi spray ya. Nah, airnya muncrat ya, artinya dia ngisep. Di suctionnya hose-nya ini ngisep. Nah, kalau kita ubah ke prime, dia akan ngebuang. Tuh. Di sini akan ngebuang ya. Nah, ini kita matiin. Ini semakin kencang. Oke. Kalau udah ngisep artinya aman. Kita matiin. Nah, baru kita pasang si spray hose-nya. Oke, setelah kita udah tes dan airnya sudah keluar, otomatis kita pasang step terakhir, spray hose-nya. Jadi pastikan di ujung tadi spray hose-nya, yang ujung kan kita udah pasang tuh spray gun-nya. Nah, di sininya connect di sini. Oke. Jadi untuk pemasangan si airless itu sangat mudah sekali ya. Jadi nggak perlu banyak orang, satu orang juga cukup untuk pasang si airless. Setelah itu udah terkunci, kita akan coba suction si airnya. Sekarang kita coba setting di spray, udah oke. Ininya udah kita setting juga untuk tekanannya, kita nyalakan ini. Kita kencengin supaya cepat. Nah, kalau tandanya si unit ini udah mati, otomatis
itu artinya udah full di sininya. Nah, kita tes ya sekarang. Nah, kita tes spraynya ya. Tuh. Oke. Tuh. Ini tekanan paling tinggi ya. Nah, untuk ubah cara ininya tinggal diputar aja ininya. Tuh, ini secara horizontal. Tuh, kalau vertikal tinggal balikin lagi aja. Oke. Oke, setelah cara pakai sudah kita ajarin, sekarang gimana sih cara untuk ngebersihin si unitnya? Oke, supaya Anda bisa lihat kalau sistem prime itu dia akan ngebuang yang sisaan di sini, yang masih bisa dibuang, ditekan, dibuang lewat sini. Ini saya turunkan ke prime. Oke, sebentar. Nah, oke ya, dibuang ya. Ini untuk membantu pembilasan. Jadi misalkan prime, terus di spray lagi, hisap lagi, dibuang lagi. Jadi kita tuh bisa ngebersihin yang bagian di sini ini ya, di bagian filter. Nah, berikutnya kita masukin ke mode prime. Dan ininya kita angkat ya, supaya ininya nggak ngisep lagi ya. Supaya dia ngebuang terus sisanya. Nah, gimana untuk yang ada di spray hose ya? Tentu di spray hose-nya juga kita buang. Ini ya, kita buang. Tuh. Bisa dikit ya. Nah, ini para penonton bisa lihat. Tuh. Sisa air dikit ya, karena rata-rata sudah terbuang di prime-nya itu tadi. Nah, kalau sisa dikit tinggal arahin ke sini aja. Tinggal lakukan proses ini seterusnya sampai cat tidak keluar lagi. Jadi pastikan benar-benar kering. Setelah itu baru para penonton hisap air bersih untuk melakukan proses pencucian di dalam sini. Jadi pastikan proses cleaning ini dilakukan setelah para penonton tidak melakukan proses pengecatan lagi. Atau jika Anda merasa bakal istirahat dalam jangka waktu yang lama, lakukan pembersihan langsung. Jadi jangan sampai cat menjadi keras atau menjadi kerak di dalam ini. Karena kalau udah jadi kerak itu agak susah dibersihinnya. Jadi pastikan kalian udah melakukan proses cleaning seperti ini. Oke, setelah dibuang seperti ini, mesin bisa dimatikan. Nah, bukan hanya ini aja ya. Jadi untuk proses cleaning tuh bukan hanya untuk mengeluarkan spray tadi seperti tadi, tapi kita juga harus ngelepasin semua bagiannya, terus kemudian dibasuh dengan air hangat. Bukan air panas, tapi air hangat. Supaya catnya gampang terlepas. Itu kalau menggunakan cat air. Tapi kalau Anda menggunakan cat minyak, pastikan menggunakan thinner. Oke? Oke, sekarang kita siapkan kunci 17 dan 2 kunci 19. Pertama-tama, Anda lepaskan dulu bagian sini ya. Oke, jadi ini lepasin dulu. Ini udah dikunci. Ini kita pakai 19. Nah, kalau udah dibuka aja. Nah, terus ini dimasukkan ke dalam air hangat. Nah, pastikan di sininya juga dilepas ya. Ini juga dilepas, bisa menggunakan kunci 24 atau kunci yang bisa di-adjust itu yang tadi yang gede. Nah, itu dilepas juga dan ini direndam juga ya di bagian sini nih. Oke. Terus kita lepas di bagian sini. Oke. Nah, ini pakai kunci 19. Jadi ini cukup hati-hati ya karena ini masih ada tekanannya. Jadi pembukanya pelan-pelan aja. Nah, udah lepas. Kita alihkan. Nanti ini juga jangan lupa ya, ini juga direndam air. Jadi untuk pembersihan tuh sebenarnya nggak perlu teknisi atau orang yang mahir ya, karena yang biasa aja juga bisa. Yang penting siapin aja kuncinya dan pastikan caranya benar. Nah, udah dilepas. Nah, ini juga jangan lupa dibasuh sama air hangat.
Nah, kita pakai kunci ini. Nah, kalau udah longgar, tinggal diputar aja pakai tangan. Ditarik aja. Dipegang, ditahan, ditarik ke bawah. Nah. Oke. Nah, ketika pas pencucian, ini pastikan dibuka juga ya, supaya bisa dicuci bersih. Nah, setelah itu selesai, tahap terakhir. Di bagian filter ini merupakan bagian paling penting yang harus dicuci bersih. Caranya gimana? Pakai kunci ini lagi, kita buka. Oke, nah setelah lepas, putar aja. Nah, di sini ada filter. Oke. Nah, ini tinggal dicopot aja, nanti dalamnya tinggal di cleaning aja. Oke. Nah, setelah itu clean pakai air hangat, tinggal dimasukkan lagi, dikunci lagi. Gimana cara untuk menginstalasi, terus cara pakainya, terus cara maintenance-nya, gampang kan? Proses pengecatan menggunakan airless itu sangat sederhana sekali. Hasil yang dikeluarkan dari mesin airless itu sangat bagus, tekanannya juga pas, penyebaran cat itu merata, terus penggunaan cat atau konsumtif cat itu sangat rendah sekali. Jadi beda sekali jika Anda menggunakan cat kuas atau menggunakan kompresor. Nah, menggunakan kompresor kan lebih berat lagi ya, harus bawa kompresornya. Terus nggak mobile lah, cuma dengan unit ini pekerjaan dimanapun sangat fleksibel sekali. Gampang dibawa kemana-mana, pembersihannya juga gampang, cara pakainya juga gampang. Jadi buat Anda, customer kita yang bingung waktu beli ini dan nggak nyala, nah itu udah saya jelasin cara gampang supaya bisa tahu atau gampang untuk melakukan penyedotan setelah para customer atau Anda baru membeli unit ini pertama kalinya. Oke, nah jika punya banyak pertanyaan untuk terkait training atau terkait pembersihan, maintenance, cara pasang, bisa komen di kolom komentar atau hubungi tim sales Departemen PT Indotara Persada yang nomornya saya tinggalkan di kolom description, nomor WA dan nomor telepon. Oke, buat Anda yang ingin datang lihat unit ini demo, mau coba, silakan. Bisa juga kontak sales departemen kita, atur janji untuk tes unit mana, 200, 922 atau 926. Oke, sekian mungkin video kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.